Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Putrenda. Saya dari kelas 1B D3 Akuntansi dengan nomor NIM 2201071004 dengan nomor urut absen 01. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang HAM atau hak asasi manusia dan juga rule of law. Nah, di sini saya mengangkat judul tentang LGBT atau lesbian, biseksual, gay, dan transgender. Untuk pertama-tama saya mulai dalam definisi HAM dan rule of law. Di sini ada beberapa tanggapan tentang pengertian dari HAM. Pengertian HAM pertama menurut John Locke, di mana menurutnya manusia secara alamiah dalam keadaan tanpa politik atau apolitikal, di mana hak alamiah harus dilindungi oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada HAM menurut John Matterson, di mana menurutnya HAM adalah hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa HAM, manusia mustahil bisa hidup selayaknya manusia. Lalu yang selanjutnya HAM menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto. Mengacu pada isi Declaration del Hom Adieu Sitian, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Tidak bisa dipisah dari kodratnya, sebab HAM bersifat suci. Lalu yang selanjutnya ada HAM menurut Undang-Undang Dasar. Secara yuridis, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan bersama, serta perlindungan hakikat dan martabat manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya. Lalu yang kedua ada hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Nah, sebagaimana kita tahu, hak asasi manusia itu melekat kepada seseorang dan dimiliki oleh semua orang. Jadi, setiap hak itu tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan diserahkan kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia. Nah, sebagaimana kita tahu juga, hak asasi manusia itu diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana itu sudah terdapat dari awal saja kita dilahirkan. Lalu yang keempat ada HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, gelar, gender, dan perbedaan lainnya, yang dimana HAM itu tidak memandang apapun karena setiap orang memiliki hak asasi manusianya sendiri. Jadi kita sebagai sesama manusia di muka bumi itu tidak memiliki hak untuk membanding-bandingkan semua orang, karena semua orang itu memiliki hak asasi manusianya yang sama ratanya dengan kita. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari HAM. Yang pertama, HAM hak asasi pribadi atau personal human right. Nah, hak ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi politik atau politic right, di mana hak asasi politik ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Lalu yang selanjutnya ada hak asasi sosial budaya. Hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya ada hak asasi hukum atau legal equality right, yang dimana hak ini dapat mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yang dimana tidak dapat dibeda-bedakan setiap orangnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari hak asasi manusia. Yang pertama, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang kedua, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa orang lain tidak dilanggar. Lalu, melindungi orang lain dari kekerasan dan kesewenangan, yang dimana semua orang itu memiliki hak asasi manusianya yang setara, jadi tidak dapat dibeda-bedakan setiap orangnya. Selanjutnya adalah Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, lalu materi selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang rule of law. Rule of law itu dibagi menjadi dua, yaitu formal sebagai kekuasaan hukum yang terorganisasi, contohnya itu negara. Lalu ada rule of law yang kedua, yaitu hakiki, yaitu sebagai penegakan menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LGBT dan apa kaitannya dengan hak asasi manusia. Pertama-tama, apa itu LGBT? LGBT merupakan singkatan dari lesbian, bisexual, gay, dan transgender. Nah, LGBT tersebut merupakan orientasi seksual dan identitas seksual yang bervariasi di luar dari orientasi seks dan gender yang umum ditetapkan dalam masyarakat. Nah, jika belum terlalu paham, saya akan menjelaskan sedikit tentang LGBT. LGBT merupakan orientasi seksual yang merujuk pada ketertarikan secara seksual, romantis, ataupun emosional pada individu lain yang memiliki jenis kelamin atau identitas gender tertentu. Jenis-jenis orientasi seksual dalam LGBT contohnya adalah homoseksual, bisexual, panseksual, aseksual, dan lain-lain. Sementara identitas atau ekspresi gender adalah perasaan internal atau kesadaran yang berasal dari dalam diri yang mendefinisikan seseorang sebagai perempuan, laki-laki, transgender, bigender, non-binary, dan lainnya. Namun, identitas gender tidak berkaitan dengan kondisi biologis seseorang yang ditunjukkan dari jenis kelamin atau kode genetik. Sebagai contoh, seseorang bisa mendefinisikan dirinya sebagai perempuan meskipun ia terlahir berjenis kelamin laki-laki dan memiliki kromosom XY. Setiap orang dapat memiliki orientasi seksual dan identitas gender sekaligus. Namun, suatu identitas gender tidak lantas menentukan orientasi seksual tertentu, seperti pada konsep cisgender dan heteroseksual. Contohnya seperti seseorang mengidentifikasi gendernya sebagai laki-laki, tidak pasti hanya tertarik secara seksual pada perempuan yang merupakan lawan jenisnya. Ia bisa memiliki orientasi seksual pada gender non-binary atau individu lain yang memiliki kepribadian tertentu, terlepas dari jenis kelaminnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengenal sedikit tentang orientasi seksual dan gender pada LGBT. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang lesbian, gay, bisexual, dan juga transgender. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang lesbian. Lesbian merupakan orientasi seksual yang menggambarkan seorang individual perempuan menyukai perempuan lainnya, yang dimana sebenarnya lesbian itu juga bisa merujuk kepada seorang transpuan yang memiliki ketertarikan kepada transpuan lainnya. Lalu selanjutnya ada gay, atau yang biasanya kita kenal dengan orientasi seksual homoseksual, yang dimana itu merupakan ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang laki-laki lainnya. Nah, untuk gay sendiri sudah sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada bisexual. Bisexual merupakan definisi dari ketertarikan seseorang kepada laki-laki atau perempuan, yang dimana mereka tidak memandang gender. Seperti misalnya seorang perempuan bisa saja menyukai perempuan ataupun menyukai laki-laki. Jadi dia itu bisa menyukai dua jenis kelamin dan dua jenis seksual dari orang lain. Lalu ada transgender. Transgender merujuk kepada orang yang memiliki ekspresi gender yang bersimpangan dengan gender dia dari lahir. Seperti contohnya, seorang laki-laki itu bisa memiliki sifat feminim yang dimana biasanya kita sebut juga dengan banci atau bencong. Lalu bisa saja seorang perempuan memiliki sifat maskulin atau lebih ke tomboy. Itu dan bisa merubah jenis kelaminnya tersebut seperti melalui operasi atau lainnya. Itu merupakan pengertian dari transgender. Lalu pada singkatan LGBT juga ada singkatan Q di akhir, yang dimana itu merupakan artian yang menunjukkan identitas spesifik pada individu yang tidak termasuk dalam kategori cisgender atau heteroseksual. Meskipun merujuk berbagai orientasi seks atau gender, queer ini tidak bisa menggantikan istilah orientasi seks dan gender yang lebih spesifik. Istilah ini sebaiknya hanya digunakan oleh kelompok heteroseksual dan cisgender untuk merujuk individu secara jelas mengungkapkan dirinya sebagai queer. Lalu juga di singkatan LGBTQ itu pasti ada lambang plus di akhir, yang dimana lambang plus ini merangkum orientasi seksual dan identitas gender yang tidak termasuk dalam 5 huruf sebelumnya, seperti disebutkan di bawah ini, yaitu non-binary atau seseorang yang tidak merujuk secara eksklusif pada gender pria atau wanita. Jadi mereka tidak memandang gendernya. Lalu aseksual atau individual yang tidak sama sekali atau sedikit memiliki ketertarikan seksual pada orang lain.
meskipun bisa memiliki ketertarikan secara otomatis. Lalu ada intersex, atau istilah intersex merujuk pada individu yang terakhir dengan kategori biologis, hormon, kode genetik, dan jenis kelamin yang bervariasi. Hal ini menyebabkan tubuhnya tidak bisa digolongkan ke dalam tubuh perempuan atau laki-laki. Nah, dari intersex ini kita bisa mengambil contoh seperti atlet voli, yaitu mengenang. Di situ dia bisa secara otomatis itu merubah gendernya, yang dimana itu merupakan bawaan dari lahir, yang dimana itu faktor dari biologisnya. Seperti yang kita ketahui, tidak mungkin seseorang bisa merubah gendernya pada saat dia sudah dewasa, tetapi itu bisa saja terjadi karena faktor biologis. Lalu ada panseksual, atau ketertarikan seksual, romantis, atau emosional pada individu lain yang memiliki kepribadian tertentu, terlepas apapun gender dan orientasi seksualnya. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab dari terjadinya LGBT. Nah, masih banyak pandangan yang menyebutkan LGBT sebagai penyakit sosial, gangguan mental, atau praktik seksual yang menyimpang. Nyatanya, belum ada konsensus atau kesepakatan di antara peneliti yang menyatakan perbedaan orientasi seksual dan gender dalam LGBT berkaitan dengan penyakit jiwa, trauma psikologis, atau gangguan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 50 tahun terakhir, hingga saat ini para ahli pun belum dapat menjelaskan secara pasti penyebab dari LGBT serta mengapa seseorang bisa memiliki orientasi seksual tertentu. Tetapi ada beberapa faktor penyebab LGBT yang dapat ditarik dari kehidupan sosial. Yang pertama, laporan ini berdasarkan dari Association for Psychology Science yang merangkum beberapa hasil riset terkini menunjukkan ada beberapa faktor yang kemungkinan berkaitan dengan pembentukan orientasi seksual. Yang pertama itu, setiap orang dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda memiliki perasaan non-heteroseksual atau ketertarikan seksual di luar dari sesama jenis. Ketertarikan ini setidaknya muncul dalam persentase kecil, tetapi tetap berpengaruh. Lalu selanjutnya ada orientasi seksual pada laki-laki dan perempuan bisa dipengaruhi dari faktor yang berbeda. Pada laki-laki, orientasi seksual lebih cenderung berkaitan dengan pola rangsangan seksual dibandingkan perempuan. Lalu di sini juga ada faktor biologis yang termasuk kepada hormon di masa kehamilan dan profil genetik bisa menentukan orientasi seksual seseorang. Meski begitu, hal ini tidak selalu terjadi pada setiap orang. Dari bukti yang ada, para peneliti juga menduga faktor biologis dan lingkungan sosial saling berkaitan dan mempengaruhi orientasi seksual seseorang. Lalu juga ada sedikit latar belakang dari orientasi seksual seseorang itu bisa dipengaruhi dari traumatisnya. Seperti contohnya, banyak laki-laki yang berubah menjadi perempuan itu karena ada trauma psikologinya, di mana saat kecil mungkin dia mendapatkan tindakan kekerasan dari seseorang laki-laki. Nah, dari situ pemikirannya bisa saja dia berpikir, wah, seorang laki-laki itu pasti kasar. Jadi dari situ dia mungkin berpikir tidak ingin menjadi seorang laki-laki, dan dia ingin merubah gendernya menjadi perempuan karena mungkin dia merasa lebih nyaman menjadi seorang perempuan. Tetapi itu tidak bisa ditarik sebagai definisi dari faktor penyebab dari LGBT, tetapi itu merupakan sedikitnya faktor untuk seseorang itu bisa merubah orientasi seksualnya. Nah, kasus pertama yang akan saya jelaskan yaitu pernikahan gay yang terjadi di Bali. Nah, di mana masyarakat Bali banyak membincangkan pernikahan gay yang terjadi di Bali pada September 2015. Foto pernikahan berjenis kelamin laki-laki dan laki-laki ini dibicarakan di media sosial. Pernikahan itu berlangsung di sebuah taman hotel dan disaksikan seorang pemangku adat. Perayaan pernikahan bergaya Eropa ini dilangsungkan di kawasan villa pinggir pantai di wilayah Karangasem, Bali. Dalam pernikahan, tampak pasangan pria berkalungkan bunga dan satu pria diduga berkebangsaan Indonesia dan pasangannya seorang pria berkebangsaan asing. Di tengah-tengah keduanya tampak seorang pemangku dan tampak pula dua anak kecil yang berpakaian adat Bali dan dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang hijau. Muncul pertanyaan, di manakah foto pernikahan itu diambil? Nah, menurut akun Facebook yang mengupload foto tersebut, tertulis nama pria yang tengah melangsungkan pernikahan sejenis berinisial TM dan pasangannya pria bule berinisial JT.
T yang menjadi wanita, dan pernikahan ini merupakan sarjana lulusan salah satu universitas di Amerika. Gubernur Bali, Made Mangkupastika, mengatakan, Bali memang tempat yang menjadi daya tarik dunia. Terkadang yang datang memberikan aura positif, tetapi ada juga aura negatif. Sesuatu yang negatif dikatakan Pastika seperti hal yang tabu dan menjadikan Bali sebagai tempat berlangsungnya pernikahan sejenis. Menurut Pastika, apapun alasan pernikahan sejenis dilarang. Itu tidak boleh terjadi, apalagi di daerahnya, yaitu di Bali. Dia meminta kejelasan di mana persisnya lokasi pernikahan sejenis itu dilakukan. Apalagi disebut-sebut pernikahan sejenis itu dihadiri seorang pemangku adat atau pemimpin agama Hindu. Dan juga seorang pendeta Hindu, Empu Jaya Premananda, mengaku heran dengan adanya kabar pernikahan sejenis yang berlangsung di Bali. Dikatakan Empu tidak hanya bagi umat Hindu, bahkan di agama manapun tidak pernah membenarkan pernikahan sejenis kelamin. Nah, banyaknya kabar-kabar tentang pernikahan sejenis kelamin ini di Bali itu menjadi kabar yang sangat menggemparkan dunia, bahkan disorot oleh dunia karena tidak pernahnya ada terjadi pernikahan berjenis kelamin sama di Indonesia, yang dimana itu sangat tabu terjadi di Indonesia karena ini sangat menyimpang terhadap 6 agama yang ada di Indonesia. Seperti penuturan dari Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, mendukung kritik dan penolakan pimpinan MUI terhadap rencana kedatangan utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan HAM LGBT. Jessica Stern ke Indonesia bila kedatangannya sesuai penugasan khususnya untuk memajukan HAM LGBT. Karena hal itu, selain bertentangan dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia, juga tidak sesuai dengan ketentuan HAM yang diakui oleh UUD NKRI 1945. Karena LGBT tidak sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan juga tidak sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Nah, dari kasus yang sudah saya ceritakan, dapat kita lihat bahwa pelarangan LGBT jelas melanggar hak asasi manusia yang sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi dapat kita lihat, jika kita memandang kasus tersebut dari sudut pandang hukum, jelas itu merupakan melanggar hak asasi manusia karena di sini dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang agama dan sosial budaya, yang dimana di Indonesia seluruh agama yang diakui itu tidak ada yang mendukung LGBT. Jadi ini termasuk dari menurut sudut pandang masing-masing saja. Tetapi kalau kita berbicara dari sudut pandang hak asasi manusia, tidak ada salahnya untuk kaum LGBT mengekspresikan orientasi seksualnya. Nah, dari penjelasan saya di atas, saya dapat menyimpulkan beberapa solusi agar LGBT tidak berkembang di Indonesia. Yang pertama itu menjaga pergaulan. Nah, menjaga pergaulan ini dapat mengurangi sedikitnya pergaulan bebas tentang LGBT. Lalu menutup segala celah pornografi. 3. Diadakan kajian atau seminar mengenai bahayanya LGBT, karena kalau dilihat dari dampak positif dan negatifnya, lebih banyak dapat dampak negatifnya terhadap LGBT. Lalu adanya undang-undang yang melarang LGBT. Nah, di sini ini juga merupakan salah satu solusinya, karena jika sudah ada undang-undangnya, maka dapat menggerakkan hukum Indonesia untuk melanggar adanya LGBT. Lalu kelima, diadakan penyuluhan bagaimana mengenai LGBT. Itu hampir sama dengan diadakannya kajian atau seminar. Di sini banyak memberi informasi tentang bahayanya itu LGBT. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.